Coba kau perhatikan baik-baik. Bayu Samudra harus kita temukan. Baik, Nyi Ratu. Lihat itu, Nyi Ratu. Itu Bayu Samudra. Iya, itu Bayu Samudra. Bersama elang itu, Bayu Samudra. Kamu tidak boleh tahu siapa kamu sebenarnya. Dengan gagah berani, Bayu Samudro mengendarai kudanya, menyusuri hutan menuju Laut Selatan. Di tengah perjalanan, Nyai Gendeng Permoni mengawasinya dari jauh. Dengan ilmunya, ia mengubah mata belong menjadi seekor elang besar yang ganas untuk menghadang Bayu Samudro. Namun, tanpa ragu, Bayu Samudro melawan elang itu dengan kekuatannya, hingga burung tersebut jatuh tak berdaya. Setelah berhasil mengalahkan elang itu, Bayu Samudro kembali melanjutkan perjalanannya menuju tempat Nyai Roro Kidul, bertekad membuktikan bahwa dirinya bukanlah anak Dewi Ayu Sedarsari. Keselamatanmu, Branga. Kamu akan bertambah luka parah kalau kamu tidak berpihak pada tongkat Ratu Gendeng Permoni kembali menerjangmu. Iya, Romo. Kalau nanti saya bertemu kembali dengan Ratu Gendeng Permoni, Romo tidak boleh ikut campur. Kalau Romo ikut campur, saya akan menganggap Romo sebagai musuh. Tapi kamu sedang luka parah. Kamu harus obati. Tidak, Romo. Saya tidak apa-apa. Itu sangat berbahaya. Kamu harus diobati. Tidak, Romo. Saya tidak apa-apa. Lepaskan. Saya tidak apa-apa. Nyi Ratu. Nyi Ratu. Tidak salah lagi, dia Raden Bayu Samudra. Kita ikuti, Kakang. Ya, ini kesempatan baik untuk menangkap dia. Kita harus tangkap dia hidup atau mati. Kita serahkan dia kepada Nyi Ratu besok. Setuju, Kakang? Baik. Ayo cepat, kita harus mencari jalan pintas. Ya, ayo cepat. Iya, ayo. Oh, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Senopati Cundumanik.
Mohon perhatikan yang hamba akan perlihatkan. Perlihatkan. Sendikodau, Kanjeng. Ya. Ya, ya, ya. Kenapa Koco Benggolo? Ada apa dengan Raden Bayu Samudra? Hamba ingin melaporkan bahwa Raden Bayu Samudra sedang... Di sisi lain, pasukan prajurit Gisikan berencana menyerang Bayu Samudro. Kabar ini cepat sampai ke telinga Senopati Condro Manik melalui laporan dari Koco Benggolo. Tanpa menunda waktu, Senopati mengutus Tapak Dento untuk menghadang pasukan Gisikan tersebut. Sementara itu, Bayu Samudro tak mengetahui ancaman yang menantinya dan tetap berfokus melanjutkan perjalanannya ke pantai Laut Selatan. Tapak Dento berhasil memukul mundur prajurit Gisikan dengan mudah, membuat mereka lari terbirit-birit. Akhirnya, Bayu Samudro tiba di tepian Laut Selatan, tempat di mana Nyai Roro Kidul bersemayam. Ya, ya, ah, ya. Jangan ada seorang pun yang mengganggu perjalanan Raden Bayu Samudra. Mata Sito harus dihentikan. Izinkan saya berangkat sekarang juga. Silakan Kakang Tapak Beto. Kalau begitu, saya pamit mundur. Kalian berdua ikut saya. Sendikodau, Senopati. Koco Benggolo, Sendikodau, Senopati. arahkan Raden Bayu Samudra agar tidak bertemu dengan Mata Sito dan rombongannya. Sendikodau, Senopati. Ya, 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 ya. Ah. Oh, ya, ah. Oh, ya, 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 ah. Oh, ya, Siapa kalian? Kembali, dan jangan teruskan kalian mengejar Bayu Samudra. Ah, siapa kalian berani menghadang? Kembali, atau kalian akan menyesal nanti. Ah, serang mereka! Ya! Ayo, kabur! Cepat kabur! Kita kembali ke keraton. Kamu Bayu Samudra. Kalau kamu berpikir seperti itu, jalan itu sengaja dibuka untukmu, tapi dibuka untuk menelantarkanmu. Jadi Bayu Samudra, jangan kau teruskan niatmu. Selama ini kamu selalu menghalangi niat baikku, Bayu Samudra. Tapi kali ini tidak. Aku akan menyeberang sesuai dengan keinginanku. Tunggu, Bayu.
Wahai Roro Kidul, Nanda menghadap. Kemarilah, Bayu Samudra. Ikut aku. Ya. Ayo. Saya ingin bertemu Bunda Ratu, tapi saya belum minta izin untuk bertemu dengannya. Bagaimana ya? Saya bertugas menjemput Raden atas perintah Senopati Cundemanik. Bisa tidaknya Raden bertemu dengan Kanjeng Ratu, saya tidak tahu. Mari. Oh iya, mari. Sesampainya di sana, Bayu Samudro memanggil-manggil penghuni Laut Selatan. Muncullah Koco Benggolo yang segera menjemputnya untuk menghadap Sang Ratu Laut Kidul. Sang Ratu menerima kedatangan Bayu Samudro dengan sambutan hangat, dan mengajak pemuda itu berbicara empat mata. Di tengah percakapan, Koco Benggolo menyadari bahwa dua pengawal yang ditugaskan menjaga Bayu Samudro, yaitu Tapak Lamatan dan Tapak Musti, tak tampak di sekitar mereka. Setelah diselidiki, ternyata keduanya ditawan oleh Nyai Ratu Buaya Brangah, wanita jelita bak bidadari yang tinggal di Goa Selolumutan. Mendengar hal itu, Tapak Dento segera berangkat menyelamatkan mereka dan berhasil mengalahkan Brangah beserta pasukannya, membebaskan Tapak Lamatan dan Tapak Musti. Benar, Bunda Ratu. Apa itu? Mohon ampuni Nanda, Bunda Ratu. Ini mengenai siapa Nanda ini sebenarnya, Bunda. Koco Benggolo, tetaplah di sini dan siaga. Siapa tahu aku sangat memerlukan laporanmu. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Ayo Bayu Samudra, ikut aku. Ngestu akan dawuh, Bunda Ratu. Kaca Nenggolo, aku rasa ada yang kurang dari Raden Bayu Samudra. Ada yang kurang dari Raden Bayu Samudra? Iya, Kenapa? tidak adanya Tapak Musti dan Tapak Kelamatan dalam dirinya. Tidak adanya Tapak Musti dan Tapak Kelamatan dalam dirinya. Benar. Itulah sebabnya saya harus menjemput langsung ke Laut Kidul. Sebab kalau tidak mungkin Raden Bayu Samudra menghadap Kanjeng Ratu sekarang ini. Iya, saya bisa mengerti. Tapi bagaimana dengan Tapak Musti dan Tapak Kelamatan? Kenapa dan kemana mereka pergi? Ratu Brangah yang membuat mereka tidak bisa terlihat ke dalam telapak tangan Raden Bayu Samudra Cundemanik. Kenapa? Karena mereka terhalang oleh jala berpijar yang membungkusnya. Di mana mereka sekarang berada? Sebentar. Mereka ada di sekitar Selolumutan, Senopati. Tapi Kita harus keluar dari jaring ini.
Kita harus lepas. Tapi bagaimana caranya? Jaring ini terlalu kuat dan sangat menyengat. Kalian kaget melihatku, ha? Maaf, mereka tidak bisa terlihat dengan jelas. Saya harus menemukan mereka. Akan saya cari sampai dapat. Kakang Senopati masuk gua selulumutan. Ini bisa berbahaya. Saya mengerti. Tapi, izinkan saya untuk ke sana sebelum semuanya ini terlambat. Kalian tahu apa sebab aku datang ke sini menemui kalian? Kalau Nyi Ratu ingin melepaskan kami dari jala berpijar ini, silakan. Manis sekali. Alangkah manisnya aku datang ke sini akan membebaskan kalian dari jala yang menjerat kalian. Tidak, aku tidak akan membebaskan kalian dari jala yang menjerat kalian. Aku akan memperburuk keadaan kalian dan menjauhkan kalian dari momongan kalian, Bayu Samudra. Karena kalian salah satu penghalang aku untuk memiliki Bayu Samudra. Apa yang Nyi Ratu lakukan? Aku akan memasukkan kalian ke neraka selolumutan, sarang ular berbisa. Budak Sari, Sendiko Daun, Nyi Ratu. bawa mereka ke selolumutan. Baik, Nyi Ratu. Angkat jala itu. Cepat! Tangkap mereka cepat! Ayo Meripat Sewu. Benarkah yang Nanda dengar? Benar, Bayu. Jadi, Nanda putra Tumenggung Cokronegoro. Nanda putra Raden Ayu Sekarsari. Benar, Bayu. Tidak. 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 Kenapa, Bayu? Kamu tidak bisa menerima kenyataan ini? Kembali ke tempat Nyai Roro Kidul, Bayu Samudro mulai mengutarakan keresahannya tentang jati dirinya. Sang Ratu Laut Selatan terdiam sejenak, tampak enggan mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Namun, cerita yang dibawa Bayu Samudro tentang peristiwa di Kakutemenggungan membuat Sang Ratu tercengang. Dari kejauhan, Nyai Gendeng Permoni dan Ratu Brangah tertawa penuh kemenangan, menganggap bahwa kekuasaan mereka kini lebih unggul dari Nyai Roro Kidul. Senopati Agung Mataram, agar bisa menyatukan Jawa dan menyatukan kembali Nusantara. Bunda Ratu, kalau saja Nanda mengetahui rencana itu, dan mengetahui siapa Nanda ini yang sebenarnya,
maka pengalaman mengerikan ini tidak akan terjadi. Pengalaman mengerikan? Iya, Bunda. Tidak. Tidak. Haruskah aib besar ini aku ceritakan? Bayu Samudra, apa yang telah terjadi? Apa Nanda telah... Oh, iya, Bunda. benarkah? Benarkah? Benarkah Bayu Samudra? Iya. Entah setan apa yang menguasai Nanda waktu itu. Nanda, kami tidak khawatir. Kami telah melakukannya. Menyaksikan tawa mereka, Nyai Roro Kidul dilanda rasa bersalah yang mendalam. Dengan sedih, ia akhirnya memutuskan untuk mengusir Bayu Samudro dari tempatnya. Namun, kesedihan itu tidak mudah hilang. Sang Ratu Laut Selatan pun terisak, dihantui rasa bersalah yang mengendap di hatinya. Perjuangan Bayu Samudro tak berakhir di sini, namun tekadnya justru semakin kuat untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya, meskipun ia harus menghadapi semua rintangan yang ada. Kemenanganku! Tidak Bayu. Jangan dekati. Bunda Ratu, Tinggalkan aku, Bayu. Tidak. Nanda tahu Nanda bersalah. Tapi Nanda yakin, tidak semuanya Nanda bersalah, Bunda. Maksud Nanda apa? Kalau saja Bunda memberitahu siapa Nanda sejak awal, maka bisa dipastikan Nanda tidak akan membunuh Ramanda Tumenggung Cokronegoro. Tidak terbawa di Katumenggungan dan bertemu dengan Bunda Ayu Skarsari. Karena sama-sama tidak saling mengetahui, kami jadi saling jatuh cinta. Ini bukan salah Nanda seorang, Bunda. Bukan salah Nanda seorang. Tapi ibundamu Ayu Skarsari sudah mengingatkan bahwa ia itu ibu kandungmu, Bayu Samudra. Iya, Bunda benar. Bunda hanya sekali memperingatkan. Tapi bagaimana Nanda bisa percaya kalau bayi Bayu Samudra yang telah ia buang 8 tahun yang lalu, yang seharusnya masih anak-anak, sudah menjadi sedewasa ini? Sedewasa Nanda, Bunda. Tidak, Bayu Samudra. Bunda, tinggalkan aku. Ini karma yang Nanda terima. Nanda harus pergi dan terlunta-lunta membawa aib yang seharusnya Nanda tidak terima. Pergi kamu, Bayu Samudra. Tinggalkan aku. Tidak. Nanda tidak akan pergi sebelum Bunda mengakui kesalahan Bunda. Lancang sekali kamu, Bayu Samudra. Pergi, tinggalkan tempat ini. Ya!